Baik, halo semuanya. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang social media matrix. Sebelumnya anggota kami adalah ada Adam Rashid, Amanda Yuri, Jendri, Priyanggini, dan saya sendiri Muhammad Rizky. Social media matrix itu apa ya? Social media matrix itu adalah data yang digunakan untuk mengukur sebuah aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan di ataupun UMKM di sosial media. Nah, jadi fungsi sosial media matrix itu sendiri adalah bisa sebagai untuk memahami konsumen, apa yang konsumen suka dan apa yang tidak suka. Bisa juga sebagai yang digunakan untuk mengoptimalisasikan konten. Jadi kita bisa lebih tahu jika konten ini yang disuka, kita bisa lebih fokus membuat konten yang seperti itu. Nah, konten-konten yang akan kami bahas saat ini adalah apa itu social media matrix, apa fungsi social media matrix dalam program marketing, apa itu ROI, bagaimana cara kita menghitung social media ROI, dan bagaimana cara kita melacak hasil sosial media. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh anggota selanjutnya. Thank you. Halo semuanya, saya Jendri. Saya akan menjelaskan di bagian presentasi saya, yaitu adalah metrik media sosial. Jadi, metrik media sosial itu adalah suatu data yang mengukur seberapa baik kinerja kita ataupun strategi dalam media sosial yang kita miliki. Misalnya seperti di Facebook, YouTube, TikTok, atau Instagram. Nah, metrik media sosial ini sangat penting bagi kita sebagai pelaku usaha atau sedang meningkatkan branding diri kita, di mana kita dapat meningkatkan kinerja kita ataupun mengoptimalkan strategi yang kita miliki di dalam dunia digital marketing. Ada 5 poin utama dalam social media metric. Pertama itu adalah engagement. Engagement itu adalah menunjukkan tingkat keterlibatan audiens yang kita miliki maupun pengikut ataupun non pengikut. Yang pertama itu seperti likes, komentar, terus share ataupun klik. Nah, 4 hal ini sangat penting untuk kita ketahui bagaimana audiens itu suka ataupun tidak suka terhadap konten yang kita miliki. Jika engagement kita baik, maka konten yang kita share atau kita bagikan di laman Instagram kita ataupun di TikTok ataupun di YouTube atau media sosial lainnya, itu jika kita baik, maka pihak dari media sosial akan terus meng-up konten kita di pencarian ataupun berada di paling atas pencarian ataupun paling atas di beranda para pengikut kita. Nah, lalu yang kedua adalah brand awareness. Brand awareness itu adalah memperkirakan jumlah orang yang mengetahui dan mengenali merek yang kita miliki, seperti impression dan reach. Impression itu bisa dikatakan jumlah orang yang melihat terus-terusan konten yang kita miliki, sedangkan reach adalah jangkauan orang yang melihat konten kita. Misalnya sendiri, kita mengupload sebuah konten dan di situ jumlah orang yang telah melihat, maksudnya jumlah orang yang menonton ulang video kita itu 1 juta tayangan, dan reach-nya itu adalah 500.000. Berarti bisa dikatakan bahwa satu orang ini menonton atau mengulang 2 kali video kita. Nah, ada virality rate. Virality rate itu mengukur tingkat vitalitas konten kita di dalam media sosial. Lalu yang keempat tadi ada impression. Impression itu adalah menunjukkan berapa kali orang yang melihat konten kita yang ada di media sosial. Tadi seperti saya jelaskan bahwa seberapa banyak orang yang menonton konten kita dan berapa kali diulang ia menonton konten kita. Semakin diulang terus menerus dan ditonton sampai habis, maka semakin baik impression yang kita miliki. Lalu ada yang kelima, audience growth. Itu adalah mengukur berapa banyak orang pengikut baru yang kita dapatkan di media sosial di dalam jangka waktu tertentu. Kita bisa melihat pada insight yang kita miliki bahwa beberapa hari ataupun beberapa bulan pihak media sosial memberikan grafik penurunan ataupun penaikan jumlah followers yang kita miliki. Nah, untuk mengukur metrik media sosial, kita bisa menggunakan layanan khusus seperti aplikasi Post Pollan, ataupun ada juga yang menggunakan rumus dan metode lainnya
untuk menghitung metrik yang mereka butuhkan. Setiap perusahaan ataupun setiap orang pasti memiliki rumusnya masing-masing dan memiliki caranya masing-masing untuk menentukan dari metrik mereka sendiri ataupun engagement mereka sendiri. Jadi itulah penjelasan dari metrik media sosial. Terima kasih. Oke, Adam, di sini selanjutnya kita akan membahas bagaimana peran Matrix dalam program pemasaran media sosial. Sebagai kita tahu, Matrix dapat memberikan kita cara menilai untuk seberapa dekat maupun jauh sebuah perusahaan telah mencapai tujuan media sosialnya. Seperti yang kita ketahui, seperti Instagram maupun X atau sebelumnya Twitter, kita dapat melihat sebagaimana besar kita dapat menjangkau audiens yang kita inginkan ataupun seberapa interest mereka melihat konten yang kita buat. Terlepas dari bagaimana cara mengukur maupun melacak matriks tersebut oleh marketers, dan juga kita dapat mengumpulkan data dari matriks untuk kita selanjutnya bisa mendokumentasikan seberapa banyak waktu maupun effort atau tenaga yang kita habiskan di sosial media dalam marketing ini. Lalu mereka dapat menunjukkan matriks ini kepada pimpinan ataupun senior untuk mengambil keputusan selanjutnya. Seperti contohnya mungkin bisa membuat project yang lebih besar lagi ataupun me-reach audiens yang lebih banyak lagi untuk membuktikan bahwa yang telah kita gunakan, cara yang telah kita gunakan ini berhasil dan dapat menambahkan profit pada perusahaan. Sekian dari saya Priyanggini, NPM 1941216. Di sini saya akan menjelaskan tentang ROI ataupun Return of Investment. Untuk ROI sendiri adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi ataupun keuntungan yang dihasilkan dari suatu investasi. ROI menggambarkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk investasi tersebut. Untuk ROI sendiri, semakin besar, artinya keputusan investasi kita terhadap suatu instrumen berhasil mencapai profit maksimal. Sebaliknya juga, jika rendahnya tingkat ROI, artinya strategi investasi kurang tepat, sehingga kita harus menyusun strategi baru demi tercapainya profit maksimum. Untuk cara menghitung ROI adalah dengan pembagian laba bersih dengan keseluruhan dana yang dikeluarkan lalu dikalikan dengan 100. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada how do we track social media result. Jadi gimana sih caranya kita melacak hasil sosial media tersebut. Jadi di pelacakan ini tidak hanya berkaitan dengan menentukan bagaimana sih kami akan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk membuat penilaian, tetapi berkaitan juga dengan mengatur data dengan cara meningkatkan utilitasnya, begitu. Jadi ini ada beberapa komponen untuk men-tracking data. Yang pertama ada mengidentifikasikan mekanisme pelacakan, yang kedua ada establish baseline comparisons, yang ketiga ada membuat garis waktu aktivitas, yang keempat ada menghitung data, yang kelima ada mengukur perkusor dan indikator, lalu yang terakhir ada mencari pola. Untuk mengidentifikasi mekanisme pelacakan itu tujuannya kita mencari tujuannya itu tercapai atau tidak. Bisa dengan cara mengecek di Google Analytics contohnya. Dan juga biasanya ini memudahkan untuk melacak keberhasilan dalam iklan seperti itu. Lalu ada mencari pola. Untuk mencari pola itu juga sangat membantu untuk mencari audiens. Tentunya menggunakan statistik juga.
Dan juga ada membuat garis waktu aktivitas. Nah, itu biasanya bisa menggunakan statistik. Jadi kalian bisa membuat statistik terlebih dahulu seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan membacakan conclusion dari materi yang telah kami presentasikan. Media sosial adalah kesempatan yang sangat baik untuk terlibat dengan audiens secara pribadi dan mendorong mereka untuk memasuki saluran penjualan. Dengan menggunakan metrik untuk beriklan, Anda akan lebih memahami perilaku orang dan dapat membuat konten yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan mereka, para audiens. Baik, sekian. Terima kasih presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.